Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan menggunakan waktu kita untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk siswa SMP kelas 7, bab yang ketiga tentang Kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah. Pokok bahasan yang akan kita pelajari kali ini adalah karakteristik daerah dalam NKRI. Bersama saya Ahmad Rifai, marilah kita simak bersama pembahasan bahan ajar kali ini hingga selesai. Lihat dan perhatikan dengan seksama peta Indonesia yang ada di dinding sekolah, di buku, di bola dunia, maupun yang dapat dilihat melalui piranti digital. Bandingkan dengan peta negara-negara lain. Akan tampak bedanya. Di antaranya adalah banyaknya pulau serta laut yang mengelilingi serta gunung-gunung berapi yang menjulang tinggi di Indonesia. Coba juga cari dan perhatikan gambar, foto, serta film budaya dari berbagai daerah. Sangat beraneka ragam, bukan? Dari satu daerah ke daerah lain bisa berbeda-beda, namun selalu ada ciri yang serupa, sebagaimana seluruh bangsa ini disatukan oleh bahasa Indonesia. Secara umum, karakteristik atau ciri khas daerah dapat dibagi berdasar wilayah maupun budayanya. 1. Karakteristik wilayah. Ciri khas atau karakteristik daerah dapat dibagi berdasar beberapa ukuran seperti posisi geografisnya, karakter lingkungan fisik, karakter pemukiman, hingga posisinya terhadap wilayah negara-negara lain. Hal itu dapat diuraikan sebagai berikut. A. Timur dan Barat. Perbedaan ini didasarkan pada temuan oleh ilmuwan asal Inggris Alfred Russel Wallace yang menyebut daratan Indonesia terbagi dua, yakni wilayah timur dan barat. Wilayah timur seperti Papua, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, serta Sulawesi zaman dulu menyatu dengan daratan Australia. Sedangkan wilayah barat terdiri atas Kalimantan, Jawa dan Bali, serta Sumatera zaman dahulu menyatu dengan daratan Asia. Maka jenis hewan di wilayah timur berbeda dengan di wilayah barat. Di wilayah timur terdapat jenis hewan seperti burung cendrawasih, sedangkan di wilayah barat terdapat jenis hewan seperti orangutan dan harimau. Wilayah timur dan barat tersebut memiliki garis batas di Selat Sulawesi yang memanjang ke selatan hingga Selat Lombok menjadi seperti garis. Maka batas itu disebut garis Wallace. Laut terdalam di Indonesia antara lain terdapat di Selat Makassar yang menjadi bagian dari garis Wallace tersebut.
B. Daratan dan kepulauan. Wilayah Indonesia terdiri pulau-pulau, baik besar maupun kecil. Di pulau-pulau besar terdapat hamparan yang luas hingga sebagian penduduknya bermukim jauh dari pantai. Sebaliknya, di pulau-pulau kecil, sebagian besar penduduknya bermukim dekat pantai. Pulau-pulau besar di Indonesia adalah Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Dari 34 daerah yang menjadi provinsi di Indonesia, 27 provinsi diantaranya berada di 4 pulau tersebut. Pulau-pulau di sekitarnya tetap menjadi bagian dari daerah-daerah tersebut seperti Pulau Sebatik di Kalimantan Utara. Sedangkan daerah-daerah yang berada kumpulan pulau-pulau kecil dapat disebut daerah kepulauan. Terdapat 7 daerah yang menjadi provinsi kepulauan termasuk Bali. 6 lainnya adalah Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, serta Riau Kepulauan. Masyarakat di daerah tersebut terbiasa dengan kehidupan laut. C. Perkotaan dan pedesaan. Berdasarkan kepadatan penduduk serta jenis aktivitas kegiatannya, karakteristik daerah di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi perkotaan dan pedesaan. Wilayah yang padat penduduk dan banyak kegiatan industri biasa dikelompokkan sebagai wilayah perkotaan. Sementara itu, wilayah dengan penduduk yang kurang padat serta banyak kegiatan pertaniannya sering disebut daerah pedesaan. Secara administrasi, daerah ada yang dimasukkan sebagai daerah tingkat 1, yaitu provinsi, dan di bawahnya ada daerah tingkat 2. Daerah tingkat 2 yang lebih banyak berupa perkotaan disebut kota. Sedangkan daerah tingkat 2 yang lebih banyak berupa pedesaan disebut kabupaten. D. Daerah terpencil dan terluar. Banyak daerah yang terpencil di Indonesia seperti di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, di hulu Sungai Kapuas, Kalimantan Barat, hingga di pedalaman Pulau Halmahera, Maluku Utara. Daerah-daerah terpencil tersebut ditandai dengan transportasi yang sulit untuk menuju ke sana. Hal tersebut berpengaruh pada kehidupan ekonomi masyarakat yang cenderung tertinggal dibanding daerah lain. Sedangkan daerah terluar ditandai dengan kedekatan lokasinya dengan perbatasan terhadap negara lain. Di Provinsi Papua, perbatasan Indonesia melintang dari Jayapura hingga Merauke. Di hadapan negara Timor Leste, perbatasannya berada di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur, dan sekitar Pulau Wetar, Maluku. Sedangkan di Kalimantan, daerah perbatasannya di sepanjang garis utara Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara yang menghadap Malaysia. Terdapat pula daerah terpencil dan perbatasan. Di antaranya adalah daerah Nias yang menghadap kawasan Andaman, India, juga Kepulauan Anambas di Kepulauan Riau yang menghadap Laut Cina Selatan, hingga daerah Sangitta Laut yang menghadap Laut Sulu Filipina serta Samudra Pasifik.
daerah terpencil dan terluar perlu dibangun agar maju. 2. Karakteristik kebudayaan. Karakteristik daerah juga terkait dengan suku dan kebudayaan di masing-masing daerah. Pulau Sumatera saja memiliki karakteristik budaya yang beragam, seperti budaya Melayu di timur, budaya Minang di barat, budaya Aceh di utara, hingga budaya Tapanuli di tengah. Di Kalimantan, wilayah tengah umumnya berbudaya Dayak, sedangkan pesisirnya berbudaya Melayu dan Banjar. Jawa dan Bali memiliki beberapa karakteristik budaya yang serupa, walaupun kemudian memiliki ciri khas budaya masing-masing. Bagian barat Nusa Tenggara berbudaya Lombok atau Sasak, sedangkan di bagian timurnya adalah Sumbawa dan Bima. Sementara itu, budaya Bugis Makassar bersama budaya Minahasa merupakan karakteristik budaya yang dominan di Sulawesi. Daerah Maluku hingga daerah pantai Papua memiliki banyak kesamaan budaya. Di antaranya adalah lewat tradisi makan dari sagu dan ikan laut. Di daerah pegunungan Papua yang terdiri atas lebih dari 100 suku berbeda, memiliki karakteristik budaya tersendiri seperti budaya bakar batu dan sebagainya. Demikian pembahasan tentang karakteristik daerah dalam NKRI yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan ini dapat menambah pemahaman sekaligus kecintaan kita kepada bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Kita akan bertemu kembali pada subpokok bahasan selanjutnya, yaitu tentang mempertahankan persatuan dan kesatuan. Naik pohon memetik mangga, mangga itu asam rasanya. Bangsa ini kaya akan budaya, mari bersama menghargainya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.